Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini kita mereact video yang diupload oleh Saifuddin Ibrahim 8 jam lalu ya. Berjudul 57 tahun Tuhan menyertai hidup saya dan keluarga. Artinya Saifuddin Ibrahim sekarang berulang tahun di umur 57 tahun gitu ya. Di sini banyak ucapan-ucapan HBD luar biasa, HBD berarti happy birthday ya. Selamat ulang tahun kepada Abi Saifuddin, dan Abi Saifuddin katanya makin tua makin putih. Tapi di sini dikatakan bahwa Abi Saifuddin itu pakai make upnya keterlaluan sehingga putih. Lihat nih, ini bukan kulit Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu tidak seputih ini. Kenapa dia sekarang pakai make up ya? Karena tadi ulang tahun. Udah lagi dan sekarang udah punya broadcasting yang profesional ya. Ada adminnya, ada mungkin make upnya, ada bagian kostumnya, sudah hebat, sudah seperti bintang film dia. Dan sayangnya istrinya itu di sini kelihatannya sih kurang pakai make up ya. Tapi itu urusan mereka ya. Tapi di sini yang akan dibicarakan, nah di sini saya Pudin mengaku saya masuk Kristen itu ketika di sini dia menceritakan tentang hidup dia waktu dia di SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai ke Zaitun, dan dia mengaku masuk Kristen karena penasaran. Nanti kita bantah ya bahwa bukan karena penasaran sebenarnya, tapi kan ada hal-hal lain gitu. Itu semacam pemicu saja ya. Ya, karena saya sudah bikin beberapa video tentang beliau, tentang motif dia masuk Kristen, dan fakta membuktikan bahwa bukan masalah penasaran, tapi masalah dalam tanda kutip ya sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Itu kata cerita, dia sakit hati ya. Karena atasannya mungkin tak apa yang tahu ya. Next sebelum sini ya. Setelah belajar Injil, Alkitab, dan memang Alkitab itu makin dipelajari makin cerdas. Orang yang nggak baca Alkitab itu saya kira memang agak goblok. Walaupun otaknya cemerlang, tetapi karena dia tidak membaca Alkitab, itu sebabnya kurang pandai. Kalau mau dibilang goblok nanti marah semuanya. Jadi itu. Jadi Abi sudah 15 tahun jadi orang Kristen, berarti Abi terima Yesus umur 42. 41. 41 masuk 42. Ya. Ya. Jadi di usia segitu tuh Bi, banyak orang sudah di zona nyaman. Kok Abi mau-maunya dari nol lagi? Saya tidak bisa diatur oleh istri dan oleh teman, ataupun mungkin karena harta kekayaan saya nggak bisa diatur. Saya itu orang yang penasaran kepada kebenaran. Saya sangat penasaran dengan satu kasus, itu bagaimana endingnya. Itu saya harus ikuti. Termasuk kasus MKC ini saya harus ikuti terus. Karena saya masuk penjara gara-gara pasal yang sama. Dan ketika saya disidang, saya kok kayak domba kelu lidah nggak bisa ngomong. Tapi memang itu saya yakin itu rencana Tuhan supaya saya masuk penjara, merasakan penjara itu. Jadi saya nggak bisa membela diri. Artinya penasaran itulah yang membuat saya akhirnya harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan 3 rumah di Zaitun sana, di Indramayu. Saya meninggalkan jabatan dan kehormatan. Saya meninggalkan prestasi saya meninggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, demi karena penasaran itu. Kenapa sih orang Kristen itu hatinya damai, dan mereka kalau dilawan kok nggak melawan? Ya, demikian ya. Jadi beliau ini murtad gegara penasaran, dan dia membuat semacam perbandingan ya dalam kasus yang sekarang. Katanya si MKC pun membuat dia penasaran, harus sampai tuntas karena MKC ini si Kosman ini juga kena pasal yang sama. Dia masuk Kristen karena penasaran, karena orang Kristen kok baik-baik gitu ya, kok gini. Nah, artinya apa? Dia penasaran karena ajaran Kristen. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Kenapa? Dia bukan jebolan sekolah biasa, dia jebolan apa? Sekolah perbandingan agama. Di perbandingan agama dipelajari tentang perbandingan agama ini ya. Ini saya lihat ya, saya ambil dari UIN Gunung Jati, hampir sama ya, Sunan Kalijaga ya. Ini berarti di Jawa Barat, di mana nggak tahu ya. Ini lihat mata kuliahnya nih. Oke, di sini masih umum ya. Di sini sudah ada bahasa Arab, logika, metodologi penelitian,
pengantar studi agama. Nah, di sini filsafat agama, apalagi agama-agama dunia, metodologi penelitian agama, sosiologi, antropologi agama, teori agama, masyarakat minoritas agama, agama dan media, filsafat Islam, sosiologi Islam, agama dan isu kontemporer, cultural studies, orientalism dan occidentalism, psikologi agama, ilmu perbandingan agama, agama, seksualitas dan gender. Nah, di sini saudara-saudara dipelajari juga masalah agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi, agama dalam konteks Indonesia, fenomena agama, hermeneutika pun dipelajari, psikologi agama, komunikasi lintas agama dan budaya. Ini lagi simbol agama, agama Jepang, agama Konghucu. Apalagi nih agama hubungan antar agama, agama Kristen ada. Resolusi konflik sosial keagamaan, religi dan budaya lokal Nusantara. Banyak. Artinya apa? Saifuddin Ibrahim sudah tidak perlu lagi penasaran sama agama lain. Kenapa? Dia kuliah perbandingan agama yang mana dia pun sudah mengecap pelajaran agama mendalam tentang agama Kristen. Saya yakin ya, di sana ada mata kuliah kan ya, mana nih? Agama Kristen. Nah ya, agama Kristennya ada nih. Mata kuliah PAG 404035 agama Kristen 4 SKS loh. Pasti dia kenyang tentang Alkitab, maka tidak mungkin dia tuh orang yang penasaran nggak Alkitab apa, dia sudah baca di sini gitu, nggak mungkin dia tuh pindah agama gara-gara itu. Nah, di sini kita coba ya, bongkar motif. Saya udah buat video tentang bongkar motif kuat Saifuddin Ibrahim murtad ya, biar kita tahu kebenarannya ya. Next, silakan. Kan dari berbagai macam kasus istrinya yang dikubur secara Islam, kasus anaknya yang belum juga murtad masih Islam, ada apa? Pasti ada sesuatu kan gitu. Dan paling penting pertemuan dia dengan si Jarod, dia nangis lalu ngomong, oh, memang sakit Abi kalau Abi diusir. Nah, kata-kata diusir berarti Abi itu punya masalah di sekolah di Al-Zaitunnya ya. Silakan cek. 7 November 2017 dia mengatakan istri saya dibaptis, dan di sini namanya dia pun ngomong ya, Saifuddin Ibrahim ini ngomong bahwa istrinya pun dibaptis tapi dia dikuburkan dalam cara Islam ya. Demikian. Kalaupun istri saya meninggal itu memang dikuburkan secara Islam, tetapi Kristen ya bukan urusan orang mati, terserah. Yang penting hidupnya itu dan imannya itu bagaimana. Imannya itu yang diperhitungkan, bukan matinya. Oke, dia mengatakan bahwa imannya yang penting, nggak perlu penguburannya. Kita harus tahu bahwa orang yang dikubur secara Islam itu mungkin dia punya amanat, harus tetap menjadi seorang Muslim, bahkan kepada anak-anaknya pun. Dan itulah yang mungkin dibawa oleh anaknya ke orang tua si perempuan. Ya, mungkin di Kediri dia dikubur secara Islam karena ada amanah bahwa dia seorang Muslim, hanya tertekan demi anaknya, demi makan, demi masa depan anak yang masih sekolah kan ya, butuh biaya. Yang mana biayanya dari si ini, Saifuddin Ibrahim, maka dia bersabar ya. Demikian ya. Ini kesaksian dari anaknya nih yang mengatakan bahwa sebenarnya ibunya yang membuat dia konsisten dan tetap sebagai seorang Muslim. Hanya dia itu tertekan sama suaminya sehingga tadi ya terpaksa gitu ke gereja, terpaksa disuruh suaminya. Kan pendeta, masa pendeta istrinya tidak ke gereja? Demikian ya mungkin ya, coba silakan. Firman lebih besar daripada Tuhan. Ini kami sampaikan ke beliau. Jadi beliau bilang apa? Satu-satunya agama yang membolehkan membunuh manusia karena perbedaan keyakinan atau akidah hanyalah Islam. Seperti itu. Maka beliau pindah dari agama Islam. Padahal kalau bisa kita lihat, mohon maaf, Saddam memanfaatkan waktu Saddam ketika Abi murtad, gak main-main gitu. Makanya saya memang pakai waktu untuk senantiasa belajar gitu. Apa yang dimaksud Abi ini gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perlu terus terang di SMP sama SMK ini. Jadi si Saddam ini masih diindoktrinasi oleh si Saifuddin bapaknya bahwa pindah agama itu karena pergumulan teologis ya, yang sebenarnya bukan pergumulan teologis. Nanti yang bongkar anak juga ya di sini ya tentang alasan kenapa Saifuddin Ibrahim tuh pindah agama. Ada di sini masalah skorsing dan seterusnya. Coba dengar dulu bagaimana ya. Dan di sini namanya faktanya ibunya yang paling kuat memberi amanah. Itu kenapa tadi dikubur secara Islam tuh pasti ya, bukan pasti ya, atau mungkin ya gitu ya, ibunya itu masih Islam, hanya dia terpaksa ke masjid. Dia terpaksa ke gereja ya demi suaminya, karena suaminya kan malu masa pendeta istrinya tidak ke gereja. Next. Harus kami menjalani hari-hari yang berat. Karena mengapa? Saat itu satu-satunya yang penyokong untuk sekolah
makan dan lain-lain kehidupan sehari-hari memang dari beliau seperti itu. Kemudian Umi sakit diabetes seperti itu, mohon maaf. Sakit diabetes nggak kamu gula darahnya 700. Mungkin yang tahu 700 itu, mohon maaf Bu, Pak, sekalian itu terbalik. Kalau 300 itu rata-rata orang sudah kelengah ya, mohon maaf ya Bu ya. Normalnya sudah kelengah. Ini kalau Umi 300, saya itu diajak ke pasar keliling-keliling, saya capek Bu. Intinya apa? Intinya itu Umi itu memiliki fisik yang kuat gitu. Nah, dan juga seorang Abi memilih Umi sebagai pasangan hidupnya juga bukan tanpa sebab. Karena memang beliau adalah alhamdulillah menjadi inspirasi, salah satu inspirasi daripada kami untuk tetap mempertahankan akidah ini. Walaupun saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian boleh sampaikan sempat agnostik gitu ya. Karena mohon maaf setiap hari ya sholat, namun tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian setiap hari beribadah ke gereja juga, setiap hari Minggu jadi awasin seperti itu. Kemudian disuruh hafalin berbagai macam ayat-ayat sehingga apa? Sehingga kami tidak menemukan Allah belum memberikan hidayah kepada kami gitu. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa ibunda yang kami sayangi, yang saat ini juga sampai saat ini detik ini beliau berwasiat kepada kita semua untuk bertiga tiga saudara ini untuk tetap berislam seperti itu. Mana mungkin anakku sayang. Ya kan? Ibunya berwasiat untuk tetap sampai mati harus Islam, dan begitu nggak mungkin ibunya memberi wasiat tetap Islam kalau dia sendiri tidak Islam. Dia masuk ke gereja kemana? Karena menghormati suaminya yang seorang pendeta dan gaji yang lumayan. Demikian ya, next. Tidak ada tiga dalam satu. Ya, demikian. Jadi ibunya lah yang membuat dia istiqomah, dan dia seorang Muslim sebenarnya, terpaksa aja ke gereja. Jadi ingat ya, di Desember 2017, mari kita cek ya pengakuan Saifuddin Ibrahim. Ini sama juga Desember 2017. Jadi ketika istrinya meninggal, sama di sini timernya, jelas ya timernya 12 Desember 2017. Ibu istrinya meninggal dengan cara Islam. Di sini Saddam Hussein mengakui di Desember 2017. Berarti apa? Istri Saifuddin Ibrahim masih muslimah, dan anaknya pun jadi muslimah karena dia gitu. Demikian ya. Ini pengakuan gini. Dibongkar juga. Ini judulnya adalah rangkuman pertemuan Murtaza Fikri, Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi, tiga putra Saifuddin Ibrahim dengan Berham Ali ya. Di sini ada apa pasal kemurtadan SI Saifuddin Ibrahim? Ada beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup SI yang diduga menyebabkan kecewa dengan orang-orang Islam yang akhirnya menyebabkan berpindah agama. Satu, SI diskor dari Zaitun karena dianggap memiliki dualisme pekerjaan. Beliau diskor 3 minggu atas tuduhan tanpa klarifikasi, tak tanggung-tanggung. Beliau diskor oleh pemimpinnya selama ini yang menganggap Saifuddin Ibrahim sebagai tangan kanan. Oke, demikian. 2, bersama dengan itu Nasrani dengan ya memberikan Injil ya ke sana ya, buku-buku ya dari Gideon ya, dari Gideon Ministry ya, 1400 Injil oke, dan seterusnya. Oh, ini saya nggak percaya. Demikian ya, dan ini dapat dibenarkan dari sini. Dia kecewa gitu, dendam, kecewa dengan bosnya. Ini dapat dipastikan di sini ya. Bagaimana si Jarot ini mengenang kembali bahwa Abi dulu diusir, sakit hati, dapat dipahami dan seterusnya. Sampai dia mengatakan la ilaha illallah, kan masih separuh Islamnya. Demikian next ya. Jalan itu walau bisa ya. Kita dengar dulu bagaimana dialog mereka yang mendalam ya. Saya dengar, tapi kita bersangka baik ya, bersangka baik. Saya tidak mau bersangka buruk ya, bersangka baik. Next. Aku akan sedih karena dia kehilangan istri, kehilangan anak-anak. Saya bisa membayangkan foto saya dengan istri saya itu masih ya. Ini foto ini nggak boleh kamu hilangkan di kamar tidur kita. Laki-laki nggak bakalan bisa apalagi berjuang. Dia mau berjuang kebaikan. Dia nggak bakalan bisa melupakan anak-anak. Bohong kalau pas ikut ngomong. Aku rela anakku. Oh, seorang ayah tuh pada anak. Apalagi tadi ayahnya sampai sujud selama 3 hari. Mohon ampun, ingat anak. Saya saja anak saya baik. Anak saya nggak ada. Saya ngomong sedikit aja. Nah, kamu gini. Ya Bapak, Akbar tuh. Kalau ini, Akbar sayang Bapak. Sayang. Maksudnya begitu saja saya kalau mau baik, apalagi makasih bilang Pak Saifuddin main ke pesantren kita, disuruh pesantren nggak macam-macam, nggak nyaman nggak apa-apa, nggak pengennya baik aja gitu.
Jadi kita memang nggak bisa lihat habis ini ya, karena berbagai-bagai lah, nama juga manusia ya, kita belum ada di surga. Nanti Pak Sibudin pengen saya kenalin, apalagi nanti Pak Sibudin, saya merasa yakin setelah Pak Sibudin 3 hari di sana, Pak Sibudin tahu tuh arti 3 hari, 3 itu anaknya, nanti Pak Sibudin akan nangis, akan nyari anakku di mana. Ayah ada dosa anakku. Kenapa walau bagaimana sampai terjadi suatu perpecahan? Itu ada yang salah dalam hidup ini. Suami meninggalkan anak, pasti ada yang salah. Karena normalnya tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pemurah lagi maha penyayang, harus dikonjinkan. Terus, kalau ada sesuatu yang pecah, jangan nyalahkan. Salahkan lagi. Ini kan suatu proses ya, Pak Sibudin disakiti, sungguh disakiti, berusaha baik, benar-benar baik, tos-tosan Pak Sibudin. Ya, ini berarti ya, jelas ya artinya. Ini nasihat kepada Saifuddin, katanya kalau ketika ada masalah, termasuk dia diusir dari Zaitun, dia harusnya jangan menyalahkan Islam, tapi menyalahkan diri sendiri, introspeksi ya. Bagus sekali. Oke, kita ketahuan ya bahwa sebenarnya motif Saifuddin Ibrahim Murtad itu adalah motif dendam, ini sakit hati dengan bosnya. Ya, itu diantaranya. Jadi kalau kita lihat daripada pernyataan dia bahwa motif dia pindah agama gara-gara penasaran, sangat lemah sekali. Tapi yang lebih kuat ini, motif dia itu dia ingin membuktikan kepada bosnya bahwa dia bisa jadi orang hebat juga tanpa bosnya, atau bahkan tanpa Islam, dan dia salah menyalahkan. Harusnya dia menyalahkan bosnya, malah menyalahkan Islam. Dan dalam keadaan galau gitu, ada gereja atau ada pendeta namanya EDP ya, EP gitu di Semarang tuh apa yang mau nolong dia, sehingga dia pindah agama tuh harus membuat pernyataan di atas materai 3 buah lembar. Tidak mungkin orang pindah agama pakai materai sampai 3, kecuali dia membuat kontrak kerja. Ya karena mungkin penginjilan juga perlu orang yang setara ustadz kan, untuk bisa mengakses kepada orang-orang muslim. Ya demikian, jadi pernyataan dia bahwa saya pindah agama gara-gara penasaran, lemah. Kayak itu sebuah lagu ya, lagu penasaran dari Rhoma Irama. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Jadi saya pindah agama gara-gara penasaran terhadap Kristen, tipis. Kenapa? Dia sudah belajar tentang Kristen di sini, di sekolah perbandingan agama ya di Solo. Oke, dan di sini fakta-faktanya dari anaknya, dari mana, dan juga dari sahabatnya menunjukkan dia itu sebenarnya gara-gara ada konflik, tapi dia menyalahkan Islam. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.